Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afta Ulfatridullah akan menyampaikan konflik dan integrasi. Pengertian, konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha saling menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain untuk mencapai tujuan mereka. Konflik ini sering dipicu oleh perbedaan kepentingan, nilai, atau budaya. Faktor-faktor penyebab konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu akan tetapi bisa juga antar kelompok. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf. Konflik antar peran sosial terjadi saat satu orang punya dua peran yang saling bertentangan. Contohnya, ada seorang guru yang juga menjadi orang tua. Harus memilih antara tugas mengajar atau menghadiri rapat orang tua di sekolah anaknya. Konflik antar kelompok sosial terjadi antar dua kelompok dalam masyarakat. Contohnya, konflik antara kelompok kaya dan miskin karena perbedaan kepentingan ekonomi. Konflik antar kelompok terorganisasi. Konflik yang melibatkan organisasi resmi yang punya struktur jelas. Contohnya, konflik antara dua partai politik atau dua perusahaan besar. Konflik antar kelas sosial. Konflik antara kelas atas dan kelas bawah karena perbedaan kekuasaan atau status sosial. Contohnya, buruh menuntut keadilan dari pemilik pabrik. Dampak konflik sosial. Dampak negatif. 1. Perpecahan masyarakat. Hubungannya antar kelompok jadi semakin renggang. Yang kedua, ada kekerasan dan kerusakan. Menyebabkan tawuran, perang, hancurnya fasilitas umum. Yang ketiga ada stres dan trauma. Dampak positif. 1. Perubahan sosial. Masyarakat jadi sadar pentingnya keadilan. Yang kedua ada penyesuaian norma baru. Munculnya aturan atau kesepakatan baru. Yang ketiga ada solidaritas kelompok. Penanganan konflik sosial ada 4. 1. Mediasi. Pihak ketiga netral membantu menyelesaikan konflik. Contohnya, guru yang menengahi murid yang sedang bertengkar. Kedua, negosiasi. Pihak yang bertikai duduk bersama dan mencari jalan tengah. Contohnya, dua kelompok siswa berdiskusi untuk damai. Ketiga, ada konsiliasi. Pihak ketiga mempertemukan dan memberi saran untuk damai, lebih aktif dari mediasi. 4. Arbitrase. Pihak ketiga berwenang, misalnya pemerintah membuat keputusan yang harus dipatuhi. Contohnya, pengadilan memutuskan kasus konflik antar perusahaan. Integrasi. Integrasi sosial adalah proses menyatunya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, budaya, atau kepentingan sehingga tercipta kehidupan yang rukun, harmonis, dan bersatu. Contohnya ada warga dari berbagai suku bisa hidup berdampingan dalam satu desa. Syarat terjadinya integrasi sosial. Anggota masyarakat merasa saling membutuhkan. Contoh, antar suku saling bekerja sama dalam perdagangan. Nilai dan norma disepakati bersama. Ada aturan yang dijadikan pedoman hidup bersama. Adanya kerjasama yang terus-menerus, warga aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Toleransi terhadap perbedaan, menghargai perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Homogenitas kelompok, makin mirip latar belakang, budaya, agama, integrasi menjadi semakin lebih cepat. Contohnya, suku yang sama semakin lebih mudah bersatu. Kedua, ada besar kecilnya kelompok. Kelompok kecil lebih cepat menyatu.
Contohnya, komunitas kecil lebih mudah sepakat. Ketiga, mobilitas sosial. Perpindahan orang, misalnya urbanisasi, bisa mempercepat atau memperlambat integrasi. Contohnya, pendatang yang mau beradaptasi, integrasinya menjadi lebih cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Keempat, efektivitas komunikasi. Komunikasi yang baik mempercepat integrasi. Contohnya, warga saling berkomunikasi, cepat menyelesaikan masalah. Yang terakhir, ada toleransi. Semakin tinggi toleransi, semakin cepat proses integrasi. Contohnya, warga saling menghargai perbedaan. Proses integrasi sosial. Ada dua, akulturasi menurut Quen Janingrat. Akulturasi terjadi saat budaya asing masuk dan diterima sebagian tanpa mengubah identitas asli. Asimilasi. Dua budaya bertemu lalu melebur menjadi budaya baru dan identitas asli bisa hilang. Contoh perpaduan budaya Belanda dan lokal menjadi kebudayaan Indo. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial: toleransi, saling menghargai perbedaan pendapat, agama, suku, dan lain-lain. Kesadaran akan pentingnya persatuan. Masyarakat sadar bahwa hidup rukun lebih baik daripada konflik. Persamaan kepentingan. Tujuan bersama seperti keamanan, kesejahteraan, atau perdamaian membuat masyarakat bersatu. Sikap terbuka dari pihak berkuasa, pemerintah atau pemimpin mau mendengarkan semua golongan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan menyampaikan materi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.